Oke guys, jadi gua di sini lagi main Cyberpunk di Mac Mini, komputer yang lebih kecil daripada tangan gua, lebih kecil daripada tapal kuda, lebih kecil daripada Tupperware lu buat lu jajan anak-anak lu sekolah. Dan di sini gua main Cyberpunk ya, 60 fps lebih, dan di sini lu main di resolusi 2K. Ini gue lagi mainin game Red Dead Redemption di frame per second lebih dari 90 fps. Jadi guys, semenjak iPhone juga sekarang udah support untuk emulator, kita bisa install emulator PS1, PSP, mainnya juga bisa diginiin tuh. Kalau teman-teman suka main sambil berdiri, kayak dulu zamannya Game Boy juga bisa jadinya. Jadi main Harvest Moon sambil berdiri gini, atau sambil tiduran. Terserah enaknya gimana. Ih, bagus kan? Grafiknya bagus ya. Sumpah buat di HP grafiknya bagus banget loh ini. Optimize banget cuy. Kalau masuk lagi ruangan Nona. Bagus gambarnya, sumpah. Nah, semua yang lu barusan lihat itu guys, itu baru di permukaan aja guys. Tapi selebihnya, yang lebih dalam lagi, akan gue beberkan alasan gue sampai kecimpung di dunia Mac alias dunia Apple ini. Dari mulai iPhone-nya, sampai MacBook, Studio Display, Mac Mini, iPad-nya, sampai terakhir gue beli bagi duit gue sendiri adalah Apple Watch. Dan gue akan kasih tahu ke kalian kenapa gue bisa sampai akhirnya memiliki beberapa produk mereka, karena semuanya sesuai dengan kebutuhan gue di dunia kerja maupun di dunia hobi dan lain-lain. Siapa tahu ada juga yang sama kayak gue di sini, maka dari itu gue akan share pengalaman gue dan juga fungsi-fungsinya dari masing-masing produk Apple ini. Kita akan bahas satu-satu. Oke, pertama-tama mari kita membahas iPhone 17 Pro Max ya. Karena ini yang paling entah kenapa rame di mana-mana, karena handphone ya. Sekarang tuh kayaknya orang tuh kerja aja di handphone, ngeliatin saham, aktif di sosmed, handphone. YouTuber, jelas handphone. Bahkan yang gue kaget, teman-teman gue yang musisi pakai HP-nya buat bikin musik. Kalau lagi di ujung tanduk banget, pakai handphone. Kok bisa bang? Nanti gue akan ceritain. Karena gue sendiri juga iseng-iseng pernah buat lagu pakai handphone ini juga. Gila nggak? Kita akan kulik apa yang membuat gue jatuh cinta banget sama iPhone ya. Sampai akhirnya ya di era di video ini dibuat ya, yaitu eranya iPhone 17 Pro Max. Gue cerita bentar nih dari pengalaman gue sendiri. Jadi, mundur ke tahun 2021 ya. Anda ini alias para subscriber, terutama dari channel Taras Game Indonesia, itu kan biasa kan, pas gue live banyak yang ngasih komen, Bang, iPhone 13 Pro keluar. Pada saat itu, kalau nggak salah 2021 kalau nggak salah ya, 2021 akhir lah. Beli bang. Terus gue bilang, duitnya belum ada gitu kan. Tiba-tiba bini ulang tahun, ya nggak sih? Akhirnya, aduh, kayaknya gue harus kasih suatu hal yang spesial nih. Karena kebetulan pandemi, alhamdulillah waktu itu rezeki lagi ada. Udah gitu, udah lama gak ngasih bini suatu hal yang spesial. Akhirnya ya udah deh, gue beliin bini duluan iPhone 13 Pro buat coba-coba. Beliin bini, terus bini make kan buat videoin. Gue inget banget tuh di depan rumah gitu kan, ngeliatin awan itu. Gue bilang, kok bagus banget kameranya. Muncrat tuh gue barusan. Terus gue inget banget itu, gue terkesima banget sama kualitas kameranya. Akhirnya gue beli iPhone 13 Pro Max pada saat itu. Dan ketika gue punya, oh my god, banyak banget fitur-fitur dan hal-hal yang bahkan kalau gue ngobrol sama temen gue aja nggak tahu atau nggak sadar bahwa ini tuh lebih jauh daripada HP-HP yang lain ya. Contoh, buat syuting video, kualitas videonya bagus banget. Buat ngedit videonya, hampir nggak ada lag sama sekali. Gue nggak pernah tuh yang namanya nge-lag sama sekali ngedit videonya. Hasil dari iPhone sendiri nggak pernah sama sekali nge-lag. Audionya, videonya, yang pas lu ngerekam, itu kan, apalagi yang kita ngomongin yang terbaru ya, yang 17 Pro Max, itu bisa diedit setelahnya, kan gila. Lu bisa ngedit audionya setelahnya, jadi lu rekam dulu nih audionya, habis itu setelahnya lu edit. Lu mau kayak suara ambience ruangan, misalnya lu lagi ngerekam, tiba-tiba ada suara orang ketok-ketok gitu, tok-tok apa gimana, lu bisa hilangin pak, setelahnya masalahnya. Nggak pas lagi sebelum record gitu kan, gue jaga-jaga nih, gue pakai mode apa dulu diaktifin, enggak. Lu rekam dulu, baru lu edit. Itu bagi gue fitur yang wah indah sekali gitu loh. Habis itu lu bisa juga pilih mode macam-macam. Ada mode sinema yang suaranya langsung dikasih enhance, dikasih equalizer segala macam ya, yang gue rasain ya, karena gue udah mulai ngerti dunia editing musik juga nih. Jadi dikasih enhance, dikasih segala macam, jadi kayak suara sinema gitu. Ya walaupun nggak sebagus pakai mic profesional banget tentunya, tapi untuk ukuran suara HP
it's very good man. Apalagi dibanding dengan HP-HP lain. Udah gitu gue senangnya juga dia ada autonya kan. Jadi auto detection kalau suaranya jauh dia pakai ya audio yang bagus untuk yang suara jauh dan sebagainya. Jadi bagi gue itu keren banget sih. Stabilizationnya gue bisa bilang ini stabilization terbaik dari semua smartphone yang gue punya. Mohon maaf, ini jujur. Makanya gue kalau misalnya ada konten-konten yang bikin pakai video yang pakai smartphone, gue udah pasti pakai iPhone gue. Karena stabilizationnya, bahkan ketika lu rekam nih, kayaknya di rekaman itu kayak masih goyang gitu. Pas udah hasil jadinya, gak ada goyang sama sekali. Itulah kelebihan dari videonya si iPhone ini. Belum lagi ada fitur yang terbaru ya kalau di iPhone 17 Pro Max dari mulai yang tahun lalu sih udah ada Apple ProRes. Tapi yang sekarang udah ada ProRes RAW. Buat teman-teman yang mungkin profesional pasti tahu maksudnya apa. Itu jadi kita bisa rekam video RAW. Jadi kalau diedit di software editingnya, lu udah kayak ngedit foto RAW. Buat teman-teman yang belum tahu foto RAW sama JPEG itu bedanya apa, silakan teman-teman cari tahu sendiri di Google ya. Dan ini video RAW. Jadi teman-teman bisa pasang SSD, bisa rekam RAW pakai HP, rekam RAW di HP. Kamera gue yang buat rekam ini aja nih Sony, kagak bisa rekam RAW di dalam di HP. Jadi buat kameranya gue sangat takjub banget ya. Dan juga soal kamera banyak banget yang kurang suka dengan iPhone karena katanya ini kok nggak terang kalau di tempat gelap. Kalau gue malah seneng daerah gelapnya masih di keep dalam istilahnya nuansa shadow gitu loh, nggak diterangin yang berlebihan. Kan ada HP-HP yang misalnya nih matahari di belakang, fotonya dari depan, lu jadi terangin banget gitu. Mendingan kalau gue matahari di belakang tetap itu lu tetap gelap, tapi nantinya diedit lu bisa di-upin gitu kan exposure-nya, jadi lu nya kelihatan, shadow-nya dikatasin gitu, biar lu lebih kelihatan gitu pas di editing, tapi infonya tetap ada. Gue lebih suka yang kayak gitu, dan itulah yang actually dilakuin sama iPhone. Buat kamu yang belum tahu, kalau kamu foto pakai iPhone ya, itu kamu kan bisa foto nih kayak gini, cepret. Setelah itu hasil fotonya bisa diedit setelahnya di yang titik 3 nih ya, yang editingnya itu. Habis itu bisa di-adjust. Nah, di adjustmentnya ini teman-teman bisa, kalau misalnya mau kayak mode kayak tadi, misalnya teman-teman di belakang matahari, jadi teman-temannya gelap gitu kan, jadi bayangan gitu kan. Ya udah tinggal naikin di shadow-nya, dinaikin. Tapi itu setelahnya. Nah ya udah mendingan kayak gitu, tapi hasil fotonya tetap ada shadow-nya. Gunanya buat apa? Gunanya ya biar foto terkesan lebih realistis dan otentik. Ya, gue tuh suka banget, makanya banyak banget foto-foto gue yang street fotografi yang gue pakai iPhone ini, banyak yang nggak percaya. Bahkan ada teman-teman gue beberapa komen dikirain tuh pakai kamera DSLR, padahal murni pakai iPhone. Gue foto terus ada fitur kan yang bikin jadi ada bokeh di belakang. Bokeh itu blur di belakang ya teman-teman ya. Blur autofocus di belakang kamera yang kalau pakai kamera DSLR sama lensa profesional gitu ya. Nah itu bisa dilakuin di sini. Setelah lu foto cepret, habis itu lu edit belakangnya jadi ada bokehnya. Kan gila. Itu gue seneng banget yang setelah-setelahnya gitu. Jadi lu foto dulu, baru setelahnya lu kasih efek. Dan efeknya bagus banget, bener-bener udah nggak terasa kayak editan. Nah yang gue suka dari foto di iPhone adalah edit setelahnya nih, kayak gue bilang edit setelahnya. Ini ada foto, misalnya, gue pengen misalnya yang ini deh, yang lebih bagus, yang ini nggak bagus. Lebih bagus. Ntar saya cari yang bagus ya. Nih misalnya foto Dani yang ini ya. Ini kan foto kayaknya udah bagus ya, tapi kita bisa bikin lebih bagus lagi. Kita klik yang tombol 3 itu, lalu kita pencet yang F nih. Kita bisa ganti depth of field-nya, Pak. Kita lihat tuh daerah blurnya. Yang gini kan semuanya fokus. Kayak begini teman-teman bisa rubah jadi yang belakangnya blur. Kayak pakai lensa DSLR yang mahal. Kita lihat hasilnya seperti ini, Pak. Bagus banget gitu. Udah gitu kita mau color grading pun bisa. Kita ke adjust. Kita adjust macam-macam nih. Mau exposure-nya, brilliance, highlight segala macam. Ya misalnya wah terlalu ini, atau mau kita bikin brilliance agak kontras dikit tuh. Jadi lebih bagus. Habis itu kita kasih highlight-nya kurangin atau gimana biar nggak terlalu silau. Habis itu kita bisa mainin vignette. Salah satu yang paling gue suka nih ada di ujung buat ngasih fokus lebih ke tengah gambar. Habis itu kita ke filter, kita filter bagus-bagus di sini, ya. Misalnya lu nemuin filter yang kayak cinematic banget, kayak dramatic worm nih atau dramatic. Setelah pakai pun filternya bisa kita kurangin biar dia nggak terlalu berlebihan. Misalnya kita cuma pakai berapa persen, itu bisa. Tuh.
Jadi kan kayak seolah-olah fotonya tuh difoto pakai kamera DSLR. Ini masih ngedit di ini nih, di software bawaan iPhone. Lu ngedit di Lightroom lebih gila lagi efek-efeknya kan. Kalau gradingnya juga lebih ini. Zaman sekarang Pak, ngedit foto semuanya di sini. Gue fotografi dari kamera gue yang Sony segala macam. Gue pindahin ke sini, ngedit di Lightroom. Zaman sekarang ngedit di Photoshop ya full version. Kalau di iPhone, bahkan sekarang lebih parahnya lagi, fotonya di sini. Udah nggak perlu lagi tuh yang namanya kamera foto. Udah sebagus ini Pak, lihat. Ini baru tahun ini nih, update terakhir. Gimana tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Udah bener-bener jadi gabung udah, kamera udah semua di handphone air semua dah. Nah, terus ngomongin soal baterai Pak. Dari zamannya gue punya pertama kali iPhone, yaitu iPhone 14 Pro Max. Baterainya aja untuk zaman itu udah gue aneh banget. Baterainya nggak pernah lebih dari 5.000. Tapi mereka selalu julukin HP-nya 2 days battery. Padahal nggak pernah lebih dari 5.000 ya baterainya itu. Sementara HP lain kan ada yang sampai 6.000 baterainya gitu kan, Yamaha. Tapi sehari kurang habis, sehari kurang harus ke-charge. Sementara iPhone sehari lebih Pak. Dan iPhone 17 Pro Max gue bisa bilang 2 hari, literally 2 hari. Kalau lu pakai cuma nonton YouTube, TikTokan 2 hari Pak. Gue pakainya ekstrim banget. Lo tau sendiri kalau gue pakai buat main gamenya kan main HOK sampai 6 jam. 50% cuma nunggu kurangnya 6 jam Pak HOK game online, which is yang paling banyak ini kan karena download upload ininya kan, informasinya kan, karena di game online kan. 50% masih main 6 jam. Gila baterainya, gue bingung. Software itu irit baterai gitu loh kayaknya. Gue juga gak ngerti. Itulah kelebihan iPhone dari dulu. Dan lu gak akan percaya sampai lu punya. Gue pun dulu gak percaya. Masa sih iPhone, bukan iPhone, di mana-mana gosipnya gampang deres kan, gosip begitu kan. Kalau lihat di TikTok di mana-mana, iPhone lu tinggal 17% ya. Cepetan di-charge kalau nggak mati. Nggak terbalik. Mohon maaf, gue kadang-kadang kalau lihat yang di TikTok gitu, lu beli HP-nya second kali. Karena mohon maaf, gue justru yang paling percaya kalau iPhone gue bikin drop sampai 5%, gue percaya. Dibilang dia 10% lowbat, gue kayak masih lama. Karena iPhone tuh segila itu baterainya. Itu yang gue demen dari iPhone. Baterainya bisa dipercaya. Dan kalau lu nggak percaya, gue nggak percaya bang, ya silakan aja beli, cobain diri. Jangan dengar katanya-katanya. Sumpah, iPhone itu paling nggak bisa dengar katanya guys. Karena kalau lu katanya, lu kayak gue dulu tuh hampir nggak beli iPhone. Hanya karena gue ngeliat, yang pakai iPhone apa sih? Buat TikToker paling. Buat ibu-ibu yang gue liat kalau di mall-mall tuh yang konde gede. Alias orang tua gitu kan. Mungkin karena iPhone gampang kan menu-menunya apa segala macam. Tapi gue nggak sadar ini fiturnya banyak banget berguna buat gua yang kayak pekerja kreatif segala macam. Itu baru sadar ketika punya gitu loh. Baterainya lama banget. Ini kalau lu yang jurnalis misalnya yang butuh HP lama baterainya atau gamer, bro. Ini bro, gua aduh. Ngomongin soal gamer, gua kemarin main RDR yang baru keluar di HP ini, main sejam. Gua kira udah habis berapa nih main sejam? 5%. Full charge ya, 100%. Main sejam, ya sejam kurang sih, 50 menit lah. 5% cuma ngabisin baterai. 5%. Emang itu game offline ya? Kan banyak yang bilang game offline tuh lebih nggak ngurangin baterai bang. 5%. Hampir sejam. 5%. Terus gue main HOK ya dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Gue nggak sadar tuh loh. Biasa kan kalau main game MOBA lah ya. Kalau streak, kayaknya pengen main lagi. Toto jam 9 sampai jam 3 pagi. Dari 100%, 50%. Gue soalnya pernah main di HP gue yang lama, HP sebelah lah gitu aja lah. Ya udah mati baterainya. Sebelum itu malah jam 1, jam 2 lah udah bubar lah. Ini masih sisa 50% Pak. Gila Pak. Input lag-nya itu sangat kecil sekali. Dan input touch lag ya. Maksudnya gimana tuh bang? Jadi gini, misalnya lo main game-game MOBA, Mobile Legends, HOK. Ketika lo mencet ya, itu tuh terasa banget kalau main di iPhone. Nggak ada lag sama sekali. Ketika gue bilang nggak ada lag sama sekali, artinya adalah tidak ada lag sama sekali. Ketahuannya adalah kalau misalnya teman-teman main game MOBA AoV misalnya, atau HOK ya, ada hero yang itu terasa banget kalau nge-lag, yaitu Guan Yu. Ya, kemarinan sebenarnya gue nggak mau ngomong ini, tapi gue ngomong, mohon maaf, sebagai perbandingan, gue waktu itu pernah disuruh jadi main fun match aja seru-seruan kan, tapi kan waktu itu lagi disponsorin sama suatu HP. Gue main Guan Yu, karena main Guan Yu itu pas gue gerakin Guan Yu-nya itu seminggu kemudian Guan Yu baru gerak kalau lo mau tahu. Tapi bukan salah handphonenya kalau mau jujur. Emang gue biasa main di iPhone. iPhone itu zero lag Pak, mohon maaf. Lagi-lagi, kalau kamu yang belum punya iPhone, kamu nggak akan rasain. Kamu akan bilang, sama bang, sama. No man,
mohon maaf, gue udah nyoba hampir beberapa, gue ya lu subscriber gue tau lah, gue punya HP apaan aja, gitu kan ya. Dan semuanya flagship, bukan sombong, tapi yang paling gak ada lagnya iPhone, gak ada lagnya. Makanya kalau turnamen internasional yang pakai HP iPhone, selama itu nggak ada sponsor ya. Kalau ada sponsor mungkin dia pakai HP-nya ya HP sponsor pasti. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada sponsor, pasti yang dipakai apa? iPhone, karena nggak ada ngelag-ngelagnya pak. Sumpah, nggak ada ngelag-ngelag seperti itu. Input touch lag-nya itu nggak ada. Lu main shooter akan terasa banget kalau pakai iPhone. Lu nembak ya, langsung senjata itu kayak nggak ada lag sama sekali. Latensinya tuh kayak low banget. Itu gue nggak tahu teknologi iPhone kenapa bisa begitu. Gila banget, itulah kenapa gue kalau untuk main game HP, nih ya, bahkan main game Red Dead Redemption kan gue install juga tuh di HP gue yang lain. Ya mohon maaf, di HP iPhone nggak ngelag, jadi enak aja mainnya gitu. Ya itulah dia guys, alasan gue beli dan akan terus beli mungkin produk Apple yang bernama iPhone ini. Gila banget, belum lagi untuk masalah yang lain-lain, banyak banget lah. Misalnya teman-teman mau kayak, sekarang tuh jauh lebih simpel guys, ngirim data pakai AirDrop. Misalnya lu punya peraturan lain, lu bisa kirim pakai AirDrop dengan cepat, dan itu akan kita bahas nanti lah ya di ending video ini. Oke, berikutnya gue akan bahas produk Apple yang lain lagi yang gue beli dan kenapa gue beli itu. Dan semoga teman-teman yang juga lagi membutuhkan dan atau nanya-nanya, teman-teman bisa mengerti kenapa gue beli. Yaitu awal tahun ini, buat teman-teman yang belum tahu ya, gue hire seorang editor baru, yaitu namanya Mas Kiki. Ya, dia adalah editor gue yang datang ke kantor gue, dia bawa tas kecil. Ya kan, gue kira dia bawa bekal, nasi sama telur dadar atau telur ceplok gitu ya. Ternyata pas dibuka tuh tas kecil, isinya apaan tuh? Gue bilang, komputer bang. Komputer? Iya. Komputer apaan? Mac bang. Oh, Mac ada komputer segede gitu. Karena terakhir gue tahu komputer Mac itu yang segede gini kan. Yang zaman dulu tuh, yang masih zamannya pakai dia kerja sama Intel. Sekarang udah kayak begini bang. Oke. Oh, ini terbarunya bang. Pasti mahal ya, namanya Mac. Gue bilang gitu kan pertama kali kan. 9 juta bang. Ini bisa render 4K. Malah dia abis bikin film katanya si Mas Kiki, abis ada project freelance. Dia mainnya 5K, 4K, 6K. Terus gue kayak, apa kampret? Enggak resolusi. Hah? Masa? Akhirnya literally ya beberapa video gue kasih ke Mas Kiki, record di 4K, lancar aja ya, dia ngasih lihat ngedit pas pencet play-nya itu loh. Kan buat teman-teman yang pemakai Windows, gue juga pakai Windows. Jujur aja sampai sekarang pun gue masih pakai Windows untuk keperluan-keperluan lah, ada nanti gue akan sebutin di akhir ya. Kenapa gue masih pakai Windows juga untuk beberapa keperluan. Tapi sekarang gue editing jujur bisa dibilang 80% itu udah pakai Mac Mini juga. Nah, kok Mac Mini? Bang, emang lu punya Mac Mini? Nah ini. Buat yang belum tahu ya, gue tanya ke Mas Indra Eteh Live, atau gue menyebutnya si Venom ya, manusia Venom ya, racunnya kuat soalnya dia. Jadi gue nanya dia gimana soal Mac ini, bla 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 bla. Akhirnya hadirlah sebuah Mac Mini di meja gue di sini ya. Habis itu pas gue cobain sendiri, kan tadi ya lagi gini ya, kadang-kadang teknologinya Mac itu buat seseorang yang belum pernah pakai Mac itu kayak hayalan gitu. Komputer segede gitu, ya Windows juga ada kan yang kayak PC mini PC gitu kan. Tapi kan tahu sendiri lah, berisik, panas. Ayolah. Mac Mini, Pak, set taruh situ, gue coba ngedit 4K. Gini Pak ya, ini adalah kata-kata yang teman-teman gue editor aja awal-awalnya pada nggak percaya gue custom kayak gini. Battery smooth. Buat teman-teman yang nanya gitu, maksudnya gimana sih battery smooth? Gue juga di Windows, iya sih kalau spek tinggi ya. Kayak spek gue kan Windows juga RTX 4090, battery smooth juga. Tapi itu pun pas lagi mencet play, kadang-kadang kalau misalnya udah mulai editnya panjang atau gimana, pencet play nih, udah mulai tuh. Habis pencet play, set, lama dulu baru lama playnya jalan. Ya kan? Kayak gitu kan lo. Kalau lo Windows, udah mulai panjang nih editannya nih, lebih dari 10 menit aja. 30 menit, 40 menit editan lo nih. Lo pencet play. Kalau nggak di proxy atau gimana, di proxy aja kadang-kadang masih tek, deng, gitu kan, play. Di Mac nggak ada cerita Pak. Lihat kalau di Mac ya banyak cut gini, bang, scrolling bang, scrubbing apapun istilahnya lah. Scrubbing lancar bang, bolak-balik bang, color grading bang, ini bang, tuh udah bang, udah di grading segala macem, nggak ngaruh bang. Ya, scrubbing mah mulus bang. Tuh bang, lihat bang, 4K bang. Videonya 4K bang. Bang, tut. Akal bolang baling. Videonya 4K. Ngeplay, lancar bro.
Gitu kan. Tiba-tiba pindah ke sini, set. Masih lancar, tiba-tiba pindah ke sini, set. Masih lancar, tiba-tiba pindah ke sini, set. Masih lancar. Gila kan? Gila loh bagi gua. Keren banget. Padahal cuma segini guys, gedenya tuh. Setangan gua doang. Ya ampun. Dan yang paling penting Pak, lo akan kaget ngelihat tagihan listrik lo Pak. Itu irit banget Pak. Makanya gua sering dengar kan kalau misalnya, gue mah pakai Mac Mini nggak pernah gue matiin, paling sleep doang. Orang listrik rendah banget. Pas gua cek tagihan listrik gue, wow, turun jauh Pak. Jadi kelebihannya adalah dia powerful teman-teman, banget, pakai banget, nggak pernah panas, harganya murah kelebihannya, dan dia ada speakernya Pak, built-in speaker pula, lumayan bagus lagi untuk ukuran speaker segede-gede tapal kuda, segede Tupperware, bagus loh Pak. Semua colokannya 4, 2 USB-C, 2-nya lagi Thunderbolt. Ya ilah, maksud gue teknologi zaman sekarang banget udah enak banget Pak. Jadi lu bisa pakai power bank yang 100 watt gue beli itu nyala tuh komputer Pak. Oke guys, jadi gue di sini lagi main Cyberpunk di Mac Mini, komputer yang lebih kecil daripada tangan gue, lebih kecil daripada tapal kuda, lebih kecil daripada Tupperware lu buat lu jajan anak-anak lu sekolah. Dan di sini gue main Cyberpunk ya, 60 fps lebih, dan lu main di resolusi 2K. Grafik sebagus ini lu main di resolusi 2K guys. Aduh, komputer yang segede gini. Jadi buat teman-teman punya Mac Mini, inilah cara main di resolusi 2K. Lalu ke videonya, di sini settingin di 2K aja. VSync gua on biar nggak tearing ya. Terus gue ke graphics. Nah, graphicsnya di sini gue pakai Metal Effects, which is yang punyanya Mac. Terus Metal Effects-nya gue set di quality. Di quality aja udah cukup, tapi kalau teman-teman mau lebih mulus lagi, bisa balance actually. Habis itu ray tracing-nya di off ya, biar nggak berat. Crowd density-nya gue medium, biar tetap rame kotaknya. Motion blur-nya gue mungkin dikurangin, jangan high ya, low deh. Ya, biar nggak pusing. Habis itu udah, itu aja sih. Oh udah, nggak cukup banyak setting. Habis itu udah mulus banget. Tuh Pak. Bagus banget gambarnya. 2K sih ya. Udah mulus banget tuh. Lebih dari 60 fps. Lihat tuh. Cakep Pak. Udahlah, cukup lah. Buat main Cyberpunk mah di Mac. Aset. Apalagi kalau teman-teman layarnya cuma Full HD, pasti Cyberpunk lebih jalan, lebih mulus lagi di layar teman-teman kalau layarnya cuma Full HD. Nah, di sini kita mainin game yang di mana-mana optimalisasinya jelek banget, di mana-mana berat. Tapi kita akan coba di Mac Mini yang komputer yang gedenya, lihat nih. Lebih kecil daripada genggaman tangan gua, lihat tuh. Kita akan mainin Assassin's Shadow. Ya, game yang berat di mana-mana. Di Nintendo Switch saya burem banget. Di sini ternyata di resolusi layar yang 5K aja masih terlihat tajam banget. Padahal kita main hanya di Full HD, guys. Mohon maaf, guys. Kalau ini game memang di mana-mana berat ya, tapi kita lihat masih cakep sekali untuk dimainin. Dan gue akan kasih tahu settingnya buat teman-teman yang mungkin juga udah punya Mac Mini, terus mungkin bingung, loh kok Bang Tara bisa mainin mulus gitu, hampir kayak 60 fps. Padahal lihat ke bawah tuh, lihat tuh, dengan semua segala tetek bengek di bawah ya, semua detail di bawah. Kita masih tajam juga ya kalau kita lihat ya di sini segala macamnya. Tapi juga kita bisa enjoy dengan nggak patah-patah gitu. Oke, kita kalau ke settingnya, gue setting di displaynya, gue bikin hanya Full HD guys. Mohon maaf, gue udah coba 2K segala macam nggak bisa. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau kita ini upscaler-nya nggak balance, kita ke performance mungkin lebih lagi ya. Coba kita coba lagi sekali lagi actually di performance. Jadi dia di Full HD dan dia upscaler quality-nya di performance ya. Kayaknya lebih mulus guys. Actually ya, ada buram-buram dikit, nggak sih, nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan sih kalau mau jujur. Apalagi kalau layar teman-teman cuma Full HD sih, gue yakin nggak kelihatan banget ya. Ini karena layar gue 5K, resolusi di sini agak sedikit kelihatan buram, tapi nggak juga sih sebenarnya. Hah? Nggak kelihatan kan ya? Aman sih. Kalau bagi gue aman ya. Aman sih. Kita coba ke bawah ya jalan. Iya aman ternyata. Tuh, Full HD di performance guys, ternyata aman sekali. Ya, teman-teman bisa main di komputer yang kecil banget. Apalagi kalau resolusi teman-teman cuma Full HD, itu akan ya bagus banget sih pasti di layar teman-teman ya. Jadi bisa main Assassin's Shadow, dan ini lihat nih, gue colok pakai stick PS5. Di sini teman-teman bisa main pakai stick PS5 ya. Assassin's Shadow, dan Assassin's Shadow ini kan juga save-nya dia connect ya. Jadi kalau teman-teman main di Windows atau main di PS5, save-nya dia connect ke ini ya. Coba kita lihat pas battle. Gruesome sekali ya. Sudah lama tidak main.
Tapi gitu ya guys ya, bisa main dengan mulus guys. Jadi powerful, murah, dan irit listrik. Ini udah dari kecil bisa dibawa kemana-mana. Jadi udah kayak setengah laptop lah, PC setengah laptop. Cuman beda dia nggak ada layarnya, itu aja. Nah, we just ngomongin layar, kita ngomongin produk gua yang satunya ini, MacBook Pro M4. Kalau tadi kan gue punya Mac Mini yang M4 ya, karena di video dia dibuat gue pasti pakai yang M4. Udah keluar yang M5 sebenarnya kalau di luar negeri, tapi belum masuk di iBox, jadi gue belum tahu. Abis ngomongin Mac Mini tadi, harganya 9 juta ya bang, berarti MacBook Pro 20 jutaan ya bang ya? Enggak. MacBook Air mungkin 15 jutaan dapat. MacBook Pro gue beli 40 jutaan. 44 juta apa 43 jutaan lah kalau nggak salah ya. 43,999. Ya 44 juta lah ya. Gitu kan ya. Mungkin lo langsung nanya nih, hah? Mahal amat bang? Tapi kalau dipikir-pikir, kalau gue beli laptop mid to high aja, ya harganya emang 40 jutaan. Kalau lo mau laptop high end, bahkan yang PC, ya maksudnya yang Windows pun, itu harganya sekitar 60-70 juta, yang 90 juta pun ada kan ibaratnya yang high end. Tapi MacBook Pro ini mungkin kita bisa samain dengan laptop mid to high end ya. Jadi yang sekitarannya Windows yang 40 jutaan lah, laptop yang sama 40 jutaan gitu. Dan untuk harga 40 jutaan bang, worth it gak? Kalau lo nanya sama gue, jawabannya adalah yes. Dan gue actually banyak kaget sama nih laptop. Ini kalau tadi Mac Mini lu misalnya nyebutin Dumbledore, ya MacBook Pro ini itu Gandalf, Pak. Ini Gandalf. Kenapa gue bilang begitu? Gue akan uraikan satu-satu. Pertama, baterai, ya. Gue sebelum punya Mac, gue nggak ngerti kalau ada orang di kafe-kafe, ya, itu pada pakai Mac gitu kan, gitu. Terus gue ngeliatin, mana colokan, gitu kan ya. Ya laptop Windows juga iya nggak dicolok kadang-kadang, tapi ya paling buat Word, YouTube gitu lah ya. Itu pun 40 menit sejam bubar. Main game nge-lag udah pasti karena pakai GPU bawaan, kecuali lu pakai colok baru GPU-nya nyala kan tuh biasanya kan gitu kan kalau misalnya Windows gitu. Kok di mana-mana gue liat yang pakai MacBook kagak ada colok-colok nih. Apa nih gue bilang? Ketika gue pakai pertama kalinya guys, lu bayangin nih di kamar gue, di kasur, senderan gitu di depannya, laptop taruh paha, nggak pakai tuh meja-meja laptop taruh paha, set, paling top ya selimut lah atasnya, laptop ngedit, dingin pak, nggak hangat pas render ya, agak hangat agak panas, sambil ngedit 4K, dingin pak, ngedit video, nggak dicolok. Gue ngedit video sampai 4 jaman kurang lebih ya, 4,5 jam 5 jam ya. Itu baterai masih sisa 40-50%. 5 jam full ngedit berat pak, 4K pak. Color grading segala macem. Gue bingung. Dan masih sisa tenaga buat render pak. Jujur, rendernya agak lebih lama dari Windows. Dia rendernya tuh kayak 1,5 kali lipatnya lah, 1,5 sampai 2 kali lipatnya lah. Misalnya gue 4K gitu, kalau di Windows misalnya 10 menit bisa 10 menit, dia 20 menit, ibaratnya gitu. Tapi, atau 15 menit. Tapi, bro, nggak dicolok. Lu akan sering lihat gue di food court gue ngedit di food court. Di meja tengah yang nggak ada colokan listrik, meja tengah. Gitu. Mana bisa pakai laptop lain. Dan nggak panas. Anget-anget kuku. Terus juga di MacBook Pro ini ya, kan ada layarnya pasti laptop ya. Layarnya julukannya mereka Apple tuh Retina Display kalau nggak salah ya. Retina Display. Retina Displaynya tuh beautiful banget pak, indah sekali pak. Jadi udah gitu sign in-nya juga lu bisa pakai fingerprint lo ya. Kalau lu nggak mau pakai password, jadi cepat buat sign in ya. Dan actually ini gue lagi ngedit juga video nih 4K, udah di color grading ya. Ini sebenarnya kalau lu mau ngeliat juga nih. Para mantan karyawan ex Ubisoft ya pak. Ngeplay. Jadi mereka tuh pengen. Nggak ada sama sekali yang namanya stuttering. Terus tutup segala macem, dingin banget malah. Dingin banget. Jadi kamu nggak usah khawatir habis ngedit, taruh di tas dan nggak dicolok kalau ngedit. Enak deh. Impian semua editor ya. Dan Retina Display ini ternyata ya sudah dikalibrated, color calibrated. Gue kan punya alat yang buat kalibrasi warna tuh. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, kalau misalnya kita coloris gitu ya, itu kalau misalnya kita pakai yang high end monitor sih, yang kayak model-modelnya Dell apa gimana, yang udah calibrated sih ya udah gitu ya. Apalagi sRGB sama ininya udah tinggi mah,
Ya udahlah ya, tapi kan ada beberapa monitor yang kita harus calibrated dulu. Jadi gue buat murahnya dulu waktu gue masih belum punya duit, gue beli aja alat kalibrasinya kan. Ini gue iseng pakai alat kalibrasi. Kata si alat kalibrasi, kenapa? Nggak usah lah gitu. Ibaratnya alat kalibrasi hasilnya sama, ya ngapain? Nggak usah. Dan laptop ini juga ada kameranya Pak di atas ini. Kameranya bagus banget. Dan gak cuma kameranya, gue juga kaget. Audionya, mic-nya literally mic dari laptop doang aja. Bagus banget mic-nya. Audionya denger. Okay, you're off the team. Bagus banget speakernya sumpah. Dan juga ini guys, kamera. Bagus banget kameranya Pak. Bagus banget. FPS-nya juga bagus. Gila sih. Itulah kelebihannya si MacBook Pro ini. Kameranya bagus dan jangan salah, audionya di sini, mic-nya ya. Ini kita coba ke setting. Ini karena terakhir gue masih pakai mic kemarin. Tapi kalau gue misalnya mau setting di sini mic-nya pakai MacBook Pro-nya, mikrofon punya. Tuh ya, di sini ya. Kita akan coba recording nih. Halo, di sini saya coba recording menggunakan mic dari hanya laptop ini yaitu MacBook Pro. Kita cek hasil rekamannya. Halo, di sini saya coba recording menggunakan mic dari hanya laptop ini yaitu MacBook Pro. Kita cek. Bagus banget mic-nya. Gue aja kaget barusan, karena udah lama. Halo, di sini saya coba recording menggunakan mic dari hanya laptop ini yaitu MacBook Pro. Kita cek. Kamera juga bagus lagi by the way. Jadi itulah guys ya, nggak panas. Panasnya juga kalau render doang. Udah gitu baterainya gila, lu tanpa dicolok. Terus ya enteng, lihat ini termasuk enteng sih untuk flagship deh. Dan by the way, untuk buildnya, percaya nggak percaya, lu bisa tanya editor gue si Mas Kiki. Gue baru beli nih, gue ceritanya beli tas di itu, di mana namanya di Miniso. Ternyata tuh tas pas gue beli, ininya belum dicantel Pak. Ini gue main masukin aja, wih tas laptop gue buat laptop gue yang baru. Ini literally baru beli nih. Abis beli laptopnya di atas, gue ke Miniso di BX Chain 2 tuh ke bawah. Gue taruh di tas Miniso gue. Tas Miniso gue giniin, tiba-tiba ininya belum ini kan, set, jebrak, jatuh, terus pas jatuh, laptop baru beli, gue katasin gitu, nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Padahal tas Miniso yang murah, gue beli yang 100.000, yang tipis banget kan lo tau kan, kagak ada, itu jatuh dari ketinggian segini loh. Jadi lo nggak usah khawatir sama nih laptop satu itu, MacBook Pro, gila banget. Terus, nah ini kelebihan yang tidak ada di, menurut gue ya, tidak ada di laptop-laptop atau actually perasaannya tidak pernah akan gue rasakan di laptop-laptop Windows. Ya, yaitu touchpadnya Pak. Touchpadnya Pak, ini pertama kali laptop gue lebih senang pakai touchpad daripada pakai mouse kalau lagi di laptop ini. Touchpadnya sangat responsif sekali dan sangat bagus banget. Bahkan sangat disarankan katanya kan kalau para pengguna Mac nggak usah pakai mouse tapi pakai touchpad. Beli touchpad yang buat Mac Mini juga ada guys, buat komputer. Jadi touchpad, bener-bener touchpad gede gitu. Kalau lu pada yang terbiasa sama touchpadnya Mac dan itu enak banget. Dan gue punya by the way, enak banget emang. Cuman kalau gue jujur kalau PC gede gue enakan pakai mouse, nggak tahu kenapa. Tapi kalau di laptop ini pertama kalinya gue kalau pakai laptop gue nggak pernah pakai mouse. Gue pakainya touchpad nih. Dan gue lupa kasih tau ya, akhir-akhir ini juga gue suka bikin lagu di laptop sini doang. Ya karena portable, bisa dibawa kemana-mana. Udah, gue bawa mic yang portable juga kayak gini, kayak si Rode ini. Udah colok, USB-C kan, USB-C zaman sekarang ya Pak ya. Udah nggak ada noise sama sekali, udah nyanyi dimanapun. Gue actually bawa MacBook ini sama mic ini, gue rekaman di hotel Pak. Beberapa lagu gue yang nanti mungkin akan keluar di Teras Musik ya. Kalau di rekaman di hotel, cuman bawa ini sama ini. Sesimpel itu sekarang lu misalnya mungkin pemusik mau rekaman lagu, udah lu pakai ini, pakai mic dimanapun sekarang bisa rekaman Pak. Gila banget. Dan bahkan actually di sini ada software gratis ya di semua ya, Mac Mini, iPhone bahkan, dan di MacBook itu udah datang dengan software gratis namanya GarageBand. Lu bisa lihat beberapa tutorial di YouTube. GarageBand itu untuk software gratis. Itu lengkap banget Pak fitur-fiturnya. Bahkan lu udah bisa bikin musik pakai GarageBand. Nah, setelah gue punya MacBook Pro gue ini dan jatuh cinta banget dengan Retina displaynya, kemudian lagi-lagi gue nonton Mas Venom iTech Live. Tiba-tiba dia ganti ruangan dia katanya. Terus tiba-tiba ada Apple Studio Display. Akhirnya yang terjadi adalah besok di rumah gue tiba-tiba ada Studio Display.
Pas gue pasang, gue lagi-lagi terkejut dengan teknologi, Pak. Teman-teman yang masih pakai Windows doang sekarang, pernah nggak lu ngeliat teman lu yang pakai Mac, kok mejanya rapi-rapi? Mau tau nggak kenapa? Gue akhirnya baru tahu setelah punya Studio Display. Lu punya Mac Mini nih, ataupun apapun lah, misalnya teman lu punya yang Max yang gede banget tuh, atau inilah, misalnya maunya pakai layarnya Studio Display. Lu mau tau nggak, Pak? Tinggal USB-C dari Mac Mini lu, ke Thunderbolt di belakang atau dimanapun, set ke USB-C atau Thunderbolt di belakangnya Studio Display lo. Dadah, nyala. Dan itu awal-awal gue kaget tuh. Ih, zaman sekarang teknologi cuma bisa USB-C doang, udah. Nggak perlu HDMI lagi. Satu kabel tipis, unyu, cukup, Pak. Ya, jadi rapi, Pak. USB-C doang yang colok. Dan kaget gue yang kedua, setelah mengetahui bahwa loh kok banyak nih USB-C dan Thunderbolt di belakang Studio Display-nya juga, buat apa? Ternyata ketika lo konekin Thunderbolt lo ya dari Mac Mini lo ke Thunderbolt di Studio Display lo, maka mereka itu kayak menjadi satu PC yang berkesinambungan. Jadi ketika misalnya lo colok SSD ke Thunderbolt yang di belakang Studio Display lo, ya udah connect langsung ke Mac Mini lo. Jadi tuh kayak lo nambah USB-C port juga, Pak. Gila nggak? Dan terus, ya pastinya begitu nyala, wah langsung disambut dengan pemandangan hutan yang indah sekali, Pak. Retina display-nya, sama indahnya sama di MacBook gua, tapi ini 5K resolusinya, Pak. Resolusinya 5K, Pak. Jadi gue nonton film-film kayak Prime Video segala macam di situ, oh my god, indah banget. Lo nonton Blu-ray di situ, oh, gue install GTA San Andreas karena resolusi 5K. Pertama kalinya bini gue ngeliat, dia dengan jujurnya, dengan polosnya keluar dari mulutnya, hah, ini kok tajam banget sih, bagus banget sih. Ini kenapa bisa bagus begini ya? Karena gue bilang, karena ini 5K, bro. 5K, Pak, resolusinya. Gila, cakep banget, main game-game jadul aja cakep banget. Main Bully kan lo bisa tuh beli di Play Store, by the way, lo mainin di Mac lo, di Mac Mini. 5K, Pak, bagus banget, Pak, main San Andreas 5K. Audionya, bener kan nih si Mas Indra iTech Live nih? Ternyata pas audionya gue gedein, oh my god. Ya ibaratnya ya, kalau misalnya lu bukan yang profesional yang mengedit audio, nggak perlu speaker pun, speaker dari ininya udah bagus banget, Pak. Kalau lu cuma keperluannya buat hiburan semata ya, misalnya kayak cuma nonton film-film yang ya hobi biasa sih, itu udah cukup banget, indah sekali, termasuk bagus banget malah audionya, Pak. Gue bingung. Nah, habis itu dia juga ada kameranya, tapi jujur kameranya kalah jauh sama yang di MacBook. Kalau di MacBook gue bilang tadi bagus banget, kamera yang di Studio Display, kalau ruangannya terang banget bagus, tapi agak gelap dikit aja. Gue harus jujur, sayang sekali. Kenapa ya? Padahal, aduh, kalau lu pakai kamera yang di MacBook, udah deh, cukup hidup gue tuh. Kenapa mesti ini ya? Lagi-lagi ya, kayak para pebisnis bilang, ya nggak mungkin lah satu produk membunuh produk lainnya. Nanti orang bilang kan, ya udah, gue beli Mac Mini sama Studio Display aja. Mau teman-teman belum tahu, saya suka sekali gambar dan saya bikin komik juga. Gue pakai software namanya Clip Studio Paint ya. Kalau teman-teman, ini sedikit cerita dari gue aja ya. Zaman dulu kalau mau gambar komik digital itu modalnya gede dan ribet, Pak. Ya, dulu gue harus ada PC. Ini tahun 2012 ya, kita menurut tahun 2012. Tahun 2012 aja itu PC minimal kalau nggak mau nge-lag gambar. Pada saat itu tuh harus punya spek 10 jutaan minimal. Dan PC gue literally dulu speknya 10 jutaan. Dan udah gitu gue beli, dulu ada namanya Wacom Cintiq kalau nggak salah ya. Buat gambar gitu kan, yang ada layarnya gitu. Itu juga 13 juta pada saat itu, gue ingat banget harganya gue beli itu. Jadi 23 juta hanya untuk ngegambar digital, dan kabelnya tuh ribet banget. Kabel manajemennya susah. Harus ada 3 kabel jadi satu segala macam lah, pokoknya pusing. Tiba-tiba lagi-lagi ini berapa kali gue sebut di video ini, Mas Indra manusia Venom Live. Dia, gue ingat banget tuh, waktu itu gue belum kenal sama dia tuh. Bayangin, gue nonton video actually tentang dia bahasa iPad. Dia bilang, ini baru keluar guys, iPad M1, kata dia. M1 Pro, sekarang udah dengan chipnya sendiri Apple bla bla bla. Gue inget banget tuh dia nyebut gitu kan. Gue beli, gue install Clip Studio Paint namanya, biasa gue gambar di situ. Gue kaget banget. Pertama kali adalah kalau gue nge-zoom, rotate segala macam nggak nge-lag. Sementara di tablet gue yang lama yang Android itu masih nge-lag pada saat itu. Sekarang pada saat itu 2021 gue beli ini nggak nge-lag. Padahal itu gue jeda sekitar 5 bulan doang dari tablet yang Android itu gue beli kan.
Tapi ini nggak nge-lag sama sekali. Terus yang bikin gue kaget lagi, gue import 3D, background segala macam yang kalau dulu tuh nge-lag banget, di sini nggak ada nge-lag-lagnya sama sekali. Lo mau 3D lo zoom in, zoom out, nggak ada nge-lag-lagnya sama sekali. Terus gue kayak, oke, ini gue harus beli 2. Akhirnya gue beli lagi. Gue tadi beli yang kecil, salah. Ya bukan salah sih, berarti kalau gue nyoba-nyoba dulu kan, akhirnya gue beli lagi yang 13 inch. Tapi jujur sekarang gue lebih seneng yang 11 inch karena lebih kecil, buat dibawa kertas kecil pun bawa mana-mana, gue gambar di mana-mana. Adjust line width, kita gedein aja, di scale up width. Oh udah, pinggir-pinggiran kita bisa setelah lu gambar, bisa teman-teman tebelin garisnya untuk ini pinggir-pinggir. Gitu kan contohnya misalnya. Udah gitu, bisa gambarnya di mana aja, tinggal beli aja meja yang kayak gini, yang bisa ditekan buat kalau mau gambar sambil duduk, atau ditekan lagi buat kalau mau gambar sambil berdiri. Jadi punggung nggak sakit. Buat teman-teman punya keluhan punggung sakit, itu kelamaan duduk pak. Ya, sekarang gue bisa gambar di mana-mana sambil duduk sambil berdiri, bebas. Enak gambar pakai iPad pak, nggak ada nge-lag-nya sama sekali. Baterainya, Clip Studio Pen gue gambar seharian pak, baterainya masih belum habis. Ini baterainya gila banget, lagi-lagi seperti produk Apple lainnya. Dan ini by the way tahun 2025, gue pakai ini masih gila baterainya. Padahal ini gue pakai dari 2021. Dan ini gue ngecas juga sering charge sambil tidur tinggalin, tapi masih bagus-bagus aja, baterai bagus banget malah. Buat tablet yang umurnya udah hampir 4 tahun, ini gila banget sih. Udah hampir 5 tahun loh, ini udah akhir 2025 loh. Masih bagus banget M1 dan masih usable banget. Clip Studio Pen terakhir update aja masih lancar jaya. Udah gitu pastinya aksesorisnya banyak banget untuk iPad. Ini aja nih, gue beli yang sekalian dulu buat ngelindungin layar, ya kan? Tapi juga bisa buat berdirinya dia tuh kalau gambar tuh gue. Set, buka buat berdirinya dia, ya kan? Ini ada buat beberapa tahap tuh, mau sampai tiduran banget, gitu kan? Atau mau berdiri banget, sampai bisa kayak gitu kan? Jadi aksesorisnya banyak pastinya, karena buat iPad ya aksesorisnya banyak gitu kan aksesorisnya. Terus juga yang gue senang dari iPad adalah bahkan proteksi layarnya aja nih, itu lagi-lagi aksesorisnya banyak. Dari mulai paperlike kan, jadi kalau gambar rasanya kayak di kertas gitu kan ya, sampai ada udah sampai yang sekarang nih paperlike yang pakai magnet guys, pakai magnet. Jadi kalau kotor bisa dibersihin, habis itu pasang lagi. Enak banget pak zaman sekarang. Main game-game berat, RDR segala macam masih di M1, apalagi yang di M5 yang terkeluar. Atau teman-teman ada yang punya M5, itu pasti lebih gila lagi. Buat ngedit video, actually DaVinci Resolve-nya yang versi iPad juga bagus banget. Untuk ukuran kalau misalnya lu mendadak mau edit-edit dikit aja lah, yang penting bisa di grading, lu bisa grading di sini di iPad. Gila nggak? DaVinci Resolve cuy. Nonton Netflix segala macam, YouTube ya udah nggak usah diomongin lah itu mah. Jadi itulah kenapa gue beli iPad guys. Ya untuk utamanya sih kalau gue buat keperluan gambar gue. Tapi buat main game juga gue ya sering banget juga sih di sini. Jadi ya semua lah iPad, jadi fungsinya beda-beda guys. Ini bisa buat gambar juga. Indah sekali. Nah baru-baru ini Apple tuh ngundang beberapa influencer, buat teman-teman yang nggak tahu, untuk dia memperkenalkan beberapa produknya Apple kan. Yang paling gue belum punya adalah ini nih, Apple Watch tuh. Gue baru kasih tuh achievement longest move streak. Ya kan, buat kesehatan segala macam. Dan alasan gue beli ini adalah karena pas lagi di Apple event itu gue bilang kan, iya nih gue ada sleep apnea. Oh pas banget kata dia. Di sini tuh ada kayak fitur buat sleep gitu kan, menjaga sleep kamu tidur. Yang bener gue bilang, kalau ada gue beli nih, ada katanya. Jadi kalau misalnya Mas Tara tidurnya nggak nyenyak, sama si Apple Watch ini dikasih tauin, oh tidur kamu semalam apnea, kurang nyenyak, tambahin lagi tidurnya mendingan gitu-gitu. Dan literally itu yang dilakuin guys. Jadi misalnya gue lagi apnea nih, kadang-kadang tuh gue udah kayak ngerasa seger karena dari jam tidurnya kayaknya ya udah jam tidur orang normal kan. Tapi kan gue apnea, beda kan gitu kan. Akhirnya pas itu sebenarnya nggak seger gitu. Ntar kalau gue bangun nih terus gue kerja, sebenarnya jadi capek, jadi ngantuk, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Dikasih tuh sama dia, tidur lagi mendingan sekitar ini. Skor lu masih 50%, 70% gitu kan. Akhirnya gue tidurin lagi sampai skornya 90%. Pas udah 90% bangun, seger banget guys. Sejak itu gue langsung oke, ini jam worth it buat dibeli. Apalagi nih jam, ada satu lagi nih alasan gue worth it buat dibeli, ada software yang dimana gue bisa konekin kamera gue ke sini buat ngeliat layarnya kayak sekarang nih. Gue ngeliat layarnya dari sini. Jadi ngerekamnya atau ngeliat layarnya preview dari sini. Gila. Dan banyak banget fitur-fitur lain kayak lu bisa meditasi di sini. Kelihatannya kayak hal kecil ya, meditasi, tapi pas gue nyoba gitu ya, wow, actually damai. Damai pak, dibantu di sini meditasi, terus dikasih kayak workout lo, gue set berapa kalori sehari, ya itu di jam lain bisa lah ya. Tapi di sini ya kayak masalah tadi input kamera, bisa ngeliat di sini preview segala macam, nggak nge-lag di kebutuhan gue sih.
Itu udah indah banget sih, terutama yang tidur sih. Yang untuk tidur tadi itu indah banget sih. Thank you banget sih buat Apple Watch. Terus AirPods akhirnya gue beli juga ya, karena banyak yang bilang walaupun AirPods ini kualitasnya memang bagus, tapi ya banyak lah sebenarnya yang lain yang mirip kayak AirPods yang bisa lo beli, nggak harus AirPods. Tapi pas gue beli, gue tahu kenapa banyak orang beli AirPods ya. Lagi-lagi ekosistemnya Pak. Jadi misalnya teman-teman lagi nonton nih film atau apa, pakai AirPods, ada fitur terbaru, apalagi AirPods yang paling baru ya. Itu ada fitur kayak suara 3D. Jadi teman-teman nih bisa di turn off dan turn on by the way. Misalnya teman-teman nonton HP-nya di tengah, teman-teman miring begini, itu kayak suaranya tetap dari sini. Jadi 3D suaranya. Itu gila banget. Dan juga ada noise cancellingnya menurut gue salah satu yang terbaik dari semua ya AirPods yang gue denger ya. Untuk AirPods si Apple sih yang paling bagus menurut gue. Terus suara ini juga jelas, suara mic-nya. Kalau misalnya kita lagi teleponan, rapat aja, itu suara gue bagus banget. Ternyata gue kan pernah rapat sama klien gitu kan, dan gue pas denger hasil rekaman rapatnya, bagus ternyata suara gue. Dan lagi-lagi karena dia Apple ke Apple lah ya, udah Apple to Apple nih. Karena dia ini ya emang produk Apple ke produk Apple, jadi kalau kita rapat kayak tadi segala macam, ya nggak ada nge-lag, nggak ada problem sama sekali, enak. Dan inilah keunggulannya AirPods di kalau teman-teman punya ekosistem Apple. Misalnya teman-teman lagi pakai AirPods di sini, terus tiba-tiba teman-teman buka nih laptop, gue mau pakai AirPods gue tanpa harus ngelepas AirPods sama sekali, ya udah, nanti ada settingnya nih di atas sini, tinggal klik, gunakan AirPods buat suara, langsung koneksi. Ya mohon maaf ya, gue sebagai pengguna Windows kan ribetnya, nauzubillah itu setting audio. Mohon maaf gue sebagai pemakai Windows belasan puluhan tahun. Audio ganti dikit, setting audionya tuh, gue sampai ada software lain, tambahan lain, lo tau sendiri lah. Kita kadang-kadang pakai software tambahan lain buat apa? Mempermudah urusan audionya gitu. Kalau audio Windows ya, settingnya nyari kemana-mana. Oh my god, kalau Apple tinggal di pojok kanan atas, klik, kelar. Itulah gue demennya sama Apple. Udah gitu, misalnya gue ke Mac Mini gue lagi, gue ngedekat gitu, mau pakai AirPods dulu ke Mac Mini, dikasih tahu sama dia, udah klik, kelar. Udahlah. Nah, actually, itu adalah salah satu contoh dari ekosistemnya dia. Gue pengen ngomongin sama lu soal ekosistemnya dia dan keunggulannya. Gila banget, Pak. Hal-hal kelihatannya kayak hal kecil, tapi sangat berguna sekali buat kehidupan saya. Contoh pertama kayak tadi ya, ini pakai AirPods lu bisa kayak nyambung otomatis gitu kan ya, berubah-berubah otomatis dengan mudahnya gitu kan ya. Terus misalnya lu lagi live nih, ya kan, buat teman-teman yang live streamer nih pakai OBS. Terus misalnya, mau nunjukin meja, kayak gua kemarin lagi rakit mainan gitu ya, gua nunjukinnya pakai apa coba? Pakai ini Pak, iPhone. Jadi kamera gua, kamera OBS. Jadi misalnya teman-teman nih, kurang walaupun kata Bang Tara udah bagus kamera ini, tapi kan pasti kebagusan kameranya iPhone. Misalnya teman-teman punya iPhone juga, ya udah di OBS nih, teman-teman bisa pilih ke videonya, which is ada di ini video capture device-nya. Di sini kan MacBook Pro kamera, which is kameranya dari si MacBook-nya. Tapi teman-teman lihat di sini ada Tara iPhone kamera. Jadi dia langsung kedetek tuh bahwa ya ada iPhone nih dekat-dekat gua. Maka dia akan otomatis pakai kamera iPhone, tapi kamera iPhone di sana salah. iPhone. Nah, langsung dia bilang connected to Diwantara MacBook Pro. Maka teman-teman lihat di sini langsung dia pakai kameranya yang di sini yang lagi gue pegang. Gila nggak tuh lihat tuh? Gila nggak? Artinya apa? Artinya teman-teman bisa pakai kamera ini kalau misalnya streaming game apapun itu, ya udah pakai ini. Dan itu ada yang jual ya kalau nggak salah ya. Clampnya buat ditaruh di atas PC. Udah deh, tuh. Halo, tuh. Ya. Dan nih, gue lagi ngebasin tangan gue ke arah kamera. Dan itu dia. Ya, pakai kamera sih iPhone ini. Gitu. Gila nggak guys? Wireless. Dan iPhone ini kan baterainya gila banget. Ya. Jadi bisa lo pakai buat videonya atau buat kameranya. Kita bisa pakai mic-nya dari Tara iPhone. Microphone. Ini kalau kita giniin. Ya, lagi-lagi ke sini connected tuh Diwantara MacBook Pro. Maka sekarang gue ngomong dari mic-nya iPhone ini. Ya. Gunanya apa Bang? Gunanya misalnya teman-teman mau podcast, pada duduknya di cafe gitu keliling di meja, ya udah taruh aja iPhone di meja, ngobrol bareng rekamnya di audio sini, tapi masuknya ke OBS. Gila nggak? Kepikiran nggak lo kayak gitu?
Gila kan, itulah gunanya ekosistem Apple. Yang banyak orang tuh kan, awas lu kejebak ekosistem Apple. Kesannya negatif ya. Padahal justru kalau menurut gue, bukannya awas, tapi kayak, ya ekosistem itu berguna banget buat semuanya. Jadi lu beli iPhone ini tuh kayak satu barang tapi dipecah aja. Fungsinya jadi yang ini portable buat telepon, yang ini buat ini, tapi kayak satu kesatuan. Itulah ekosistem Apple. Keuntungan lain, misalnya teman-teman udah di ekosistemnya Apple, misalnya udah punya beberapa produk Apple, kayak gue di sini gue ada MacBook Pro, di sini ada iPad ya. Walaupun ini beda loh, yang ini M4, yang ini M1 masih. Tapi nggak peduli ya. Misalnya kita ini lagi color grading di software DaVinci Resolve, teman-teman simply misalnya teman kurang lebar ya, gue mau layar kedua dong, ya kan? Ya udah, teman-teman punya iPad mah, tinggal ke sini nih, klik, terus ke screen mirroring, terus ke display setting. Lalu di sini teman-teman tinggal di tanda plus ini, buka, pilih mirror or extend to di antara iPad. Kalau nggak salah iPad yang ini, soalnya dua-duanya iPad ternyata salah. iPad gue yang kecil ke iPad gue yang ini, maka dia langsung jadi ini nih ke layar keduanya. Sebagai buktinya adalah kita lihat ini sudah jadi screen kedua kita nih di kanan ya, wireless tanpa lag. Jadi misalnya kita lagi ngedit nih, dual screen, habis itu kita on, maka di kanan pun sudah jadi screen ya teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman mau gradingnya di kanan, ya udah tuh, atau gradingnya di kiri deh actually. Di kanannya jadi lebih luas tuh, gradingnya jadi lebih luas. Ya, di sini nggak ada lag sama sekali loh. Padahal kita di sini wireless loh. Inilah enaknya kalau sesama Mac ya. Kalau teman-teman mikir, kok yang kanan layarnya lebih buram bang? Ini karena iPad gue pakai apa nih? Paperlike. Kalau nggak mah tuh Retina display juga pak. Gila pak. Tuh ya, gila kan? Itulah ya. Dan ini baru contoh misalnya dari MacBook gue mau layar keduanya di sini. Oke, sekarang kita ulangin lagi ya. Kita ke display, display setting, terus di sininya kita tambahin di antara MacBook Pro, maka langsung walaupun tanpa kabel dia menjadi layar kedua kita. Sebagai buktinya, ini kan kita lagi buka YouTube ya, kita kecilin dulu karena ini resolusinya ngidul 5K ya. Kita kecilin dulu YouTube-nya, ini kita pindahin ke sini, kita lihat tanpa lag ya, dia jadi layar kedua. Nah gunanya apa? Gunanya ya buat macam-macam, teman-teman yang ngedit, color grading kayak tadi, atau lagi streaming, jadi OBS-nya di sini, atau misalnya Saweria-nya ditaruh di sebelah sini. Jadi kita fokus ke layar kita lagi main game. Wireless, tanpa kabel, itu kelebihannya. Atau kayak skenario tadi, teman-teman lagi ngedit tanpa colokan listrik ya kan, karena ngedit di Mac kan nggak pakai colokan listrik. Di cafe butuh layar kedua. Kalau laptop Windows, ya, lo harus beli layar kedua yang ada sih yang jual, tapi beli layar dicolok lagi layar dulu, ya kan. Ini wireless, tinggal pakai iPad lu samping jadi layar kedua. Itulah gunanya dari ekosistemnya Apple. Emang luar biasa banget sih. Jadi lu bukan kejebak dalam arti negatif, tapi memang fungsinya bikin lu ketagihan. Ibaratnya gitu loh Pak. Jadi ya semuanya dibikin gampang buat kerjaan kita. Itulah ekosistem Apple yang sesungguhnya. Nah, tapi dari semua kelebihan yang kita sudah sebutkan, apakah ada kekurangan dari produk-produk Apple ini? Tentu saja ada. Tidak ada gading yang tidak retak. Pasti ada kekurangannya. Dan semoga kalau orang Apple nonton video ini mungkin ya, mereka bisa improve, dan gue yakin sih mereka improve karena mereka sudah di jalan yang benar actually. Kekurangan ini, gue jujur masih pakai PC, gue jujur masih pakai Android juga karena beberapa keperluan yang memang tidak bisa di iPhone ya. Beberapa fitur misalnya itu ada di Android dan jauh lebih bagus. Mohon maaf, ada beberapa hal banyak kalau bisa disebutin lah. Terus ada juga software-software yang ada di Android doang juga ya. Walaupun banyak banget juga software yang hanya ada di iPhone dan itu jauh lebih bagus dan lebih mateng. Kayak Photoshop yang full ada di iPhone, di Android gak ada. Itu gue sebel. Nah, kekurangan utamanya bagi gue, terutama dari divisi komputernya dari Mac Mini atau MacBooknya adalah untuk sekarang masih belum terlalu advance di segi graphical
alias di GPU-nya. Jadi kalau misalnya gue lagi color grading di DaVinci Resolve, terus kan ada namanya fusionnya tuh di bagian visual effects-nya, itu efek-efek 3D-nya atau efek-efek AI-nya masih belum secanggih kalau misalnya gue pakai settingan gue yang PC ya. Mungkin gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman gue juga kalau gue lihat yang profesional ya, dan juga beberapa tutorial di YouTube, dia pakai Mac kok bisa lancar. Mungkin dia pakai Mac yang harganya ya nauzubillah yang 70 jutaan lebih ya, yang which is mungkin sama dengan settingan komputer gua sih. Tapi gua mau ngeluhin apa ya, 9 juta setelah pikir ya. Ya juga sih. Tapi di MacBook gua juga sama sih masalahnya. Di MacBook gua juga masih belum terlalu inilah, nggak bisa patah-patah, masih pakai Fusion segala macam, masih patah-patah. Dan juga kalau misalnya kita main game ya, game sih jujur main kayak Cyberpunk segala macam lancar jaya Pak, di resolusi 2K. Gila nggak main Cyberpunk di resolusi 2K dengan laptop yang nggak pakai dicolok? Itu menurut gue udah gila banget juga sebenarnya. Tapi lagi-lagi untuk main game-game lain yang misalnya settingannya memang agak harus lebih berat lagi, ya masih belum lah, gitu ya. Karena kalau bandingannya lagi Windows. Kalau Windows main game perfect lah, mohon maaf. Ya Windows itu untuk game perfect. Selain game, wow. Mohon maaf. Selain game, kenapa nge-lag banget Windows? Gue bingung sama Windows. Main game lo lancar. Selain game memang harus inul, harus install ulang terus. Soalnya bingung lo Windows, pokoknya software lah. Operating systemnya berat banget. Heran gue, emang harus bloatware harus dihapus gitu, gue gak ngerti. Tapi intinya kalau Mac ya, itu nggak ada masalah kayak gitu guys. Itu nggak ada. Lu ngedit baterai smooth banget ya. Jadi kekurangannya itu aja sih. Kalau misalnya ke depan Mac lebih fokus ke GPU-nya atau ke ya grafis-grafis segala macam, untuk game juga lebih fokus, ya udah sih gawat PC. Kalau menurut gue ya, pakai Mac nih kalau lu nyiptain chip ke depan yang lebih fokus kepada graphical dan lebih ke visual effects segala macam, dan untuk game, wah, masa depan lu cerah banget gitu aja sih. Jadi kalau orang-orang Mac nonton, lu sih akan memenangkan banget untuk 5 tahun 10 tahun ke depan sih, akan bisa banget memenangkan ya dunia per komputeran. Dan bahkan iPhone lu ya, kalau emang lu mau mikirin gimana caranya desain ya, lu bisa ada colokan 2 nih, kan satu di bawah nih buat nge-charge. Lu bikin lagi colokan di bawah sini nih. Jadi kalau misalnya kita main game miring gini, ini colokan bisa di bawah gini. Dan juga ini bisa display port juga, bisa USB-C to HDMI juga. Gue yakin di dunia e-sport, terutama e-sport gaming HP, lu akan terdepan. Gue actually udah ngomong dengan beberapa orang Apple kemarin pas ketemu, Mbak, gitu kan, gue bilang sama mbaknya, kalau bilang sama Apple luar negeri, Mbak, kalau dia bisa nih kasih colokan kedua, kayak ada beberapa produk HP lah yang dia ada 2 colokan HP. Ya walaupun gue gimana caranya dia desain biar tetap indah ya, karena gue yakin iPhone juga dia tetap mau elegan lah ya. Jadi lubangnya mungkin cuma di bawah, mungkin nggak tahu gue ya. Tapi kalau misalnya iPhone kepikiran gitu, ada iPhone, kan lu kan bisa keluarin iPhone Air, ayolah. Maksudnya suatu produk yang berbeda dari produk utama iPhone lu. iPhone Pro Max, ada iPhone Air. Kenapa lu nggak keluarin iPhone gaming? 2 tuh colokan tuh, colokannya di bawah, atau 1 colokannya tapi di bawah sini, di samping, iya kan? Jadi kalau orang main game, lu nggak keganggu tangan lu sambil, kalau misalnya sambil nge-charge atau sambil display port, karena kan banyak kita tuh jadi streamer juga kan, nge-streaming ke YouTube segala macam, zamannya sosmed lah ya. Lu begini Pak, set, abis dunia persilatan. Dunia persilatan abis sama lu, gitu aja sih. Oke guys, jadi sampai sini dulu aja untuk review saya mengapa saya pakai Mac. Jadi emang gila banget Pak ya, journey gue dari 2021 pelan-pelan tuh ya, karena Mac kan jujur beberapa produknya emang mahal-mahal banget. Kecuali Mac Mini-nya aja yang emang ajaib tuh, Mac Mini itu sumpah itu ajaib banget ya. Jadi tapi yang mahalnya pun apakah worth it dengan harganya? Jujur pas lu make, dan lu harus make dulu, saran gue. Lu harus pakai dulu, baru lu ngerasain value-nya. Value-nya sih emang ya pas sih. Jadi lu nggak nyesel. Value-nya emang ya udah, lu sekali beli ya udah. Ini bertahun-tahun Pak. Ayolah. Lu ini tadi gue pakai M1 iPad 4 tahun udah masih kayak gue beli 2021. Masih bagus banget.
Jadi kalau lu jual sebenarnya walaupun lucunya ya, ayo yang gue liat tuh produk-produknya Apple, kalau dijual tuh kayaknya harga turun banget gitu loh. Padahal iPhone 13 Pro Max gue aja lu lihat sendiri masih dipakai buat sama editor gue tuh buat live stream tuh Trio Kata kan di channel gue yang Trio Kata segala macam tuh kalau berewek kartu Pokemon segala macam. Masih bagus banget. Itu produk 4 tahun lalu. Coba HP Android 4 tahun lalu nge-lag-nya kalau nggak tolol atau baterainya udah mulai tolol. iPhone gue baterainya masih bagus banget 4 tahun lalu, Pak. Ya, Bang, teman saya iPhone-nya baterainya jelek udah ya gua, itu mah kebiasaan ya. Ya karena gue lihat, mohon maaf nih teman-teman gue juga nggak usah iPhone, nggak usah Android. Kebiasaannya tinggalin charge, tinggalin tidur. Sambil main, sambil ngecharge. Kalau gue nggak pernah kayak gitu, jujur aja gue pakai selalu rapi, Pak. Ya, ngecharge pas udah ini cabut, ini gitu, Pak. Gue main selalu cantik. Itu mah bukan masalah di gear-nya, masalah di lu-nya, gitu. Tapi itulah dia ya review gue kenapa pakai Mac, guys. Itu banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin kamu-kamu yang profesional, yang teman-teman gue yang tadinya juga masih, masih iya sih? Ya itu adalah gue tahun 2021 ke bawah. Begitu gue pakai produk Mac, emang keren banget sih. Ya, dan ini gue taruh di channel gaming karena ya buat gaming makin kesini Mac makin gila. Ya, terutama HP-nya. Mohon maaf, gue sekarang main WWE 2K di HP, Where Win Smith, gue mainnya di HP, Pak. Karena lancar 60 fps main Where Win Smith ya. Gila lah pokoknya. Udah gitu yang terbaru nih aluminium, walaupun banyak orang gak demen kan karena katanya gampang kegores segala macam, tapi kalau gue mah tinggal pakein casing. Tapi aluminium ini ternyata bikin HP dingin, Pak. Lebih dingin daripada iPhone 16 Pro Max gue. Yang 17 ini lebih dingin. Itulah kenapa dia pakai aluminium ini. Karena lebih dingin, lebih gampang dingin juga. Gitu. Oke guys, kalau gitu sampai sini aja. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman, terutama teman-teman yang pengen tahu fungsi dan manfaat dari produk-produk Apple yang gue punya dan juga teman-teman juga mungkin bisa mau nyoba ya. Thank you, sampai jumpa di video-video Tarsi Manusia yang berikutnya. Opo,